Kembang laruk ketika aku mendaki karena ketidaktahuan. Horror Treat by Simple Man. Prolog. Tahun 1993, Rizky Anggoro Prastio lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu, Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapak. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum, seperti wayang, lundruk, atau tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga sangat baik. Rizky menghormati bapak, lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengagungkannya karena selama hidupnya Rizky hanya mengenali orang tua ini, yang selalu menemani dia semenjak masih anak-anak. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi lebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil, sehingga hanya sosok bapak sajalah yang akhirnya dia kenal sebagai sosok yang paling penting di hidupnya. Menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa membuat manusia salah jalan. Yang berlebihan itu tidak selalu membawa hal yang baik. Orang zaman dulu pernah mengatakan hal tersebut. Disinilah momen dimana Rizky yang waktu itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuh sampai tidak bisa dikenali lagi. Kehilangan itu membuat Rizky hanya bisa berdiam diri, seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja, tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, setelah melewati satu dinon bapak atau 100 harinya bapak, Rizky pamit pada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia berpesan kepada anak itu, "Sebentar lagi azan maghrib loh nak. Sabar dulu ya, selepas Isya kamu baru bisa istirahat nak." Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah, tapi bocah itu tetap saja berjalan lunglai menuju kamarnya. Awalnya dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah. Dan tanpa niat awal untuk sekedar duduk, menjadi tubuhnya terlentang di atas ranjang tidur. Detik jam di dinding terus bergulir dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seorang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk terdengar familiar di telinga Rizky. Tok, 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 tok. Rizky pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di depan muka pintu tersebut menatap dirinya. Bapak? Rupanya, bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum lalu berkata, "Sembayang sek to, kok tambah turu tole?" Waktu itu, Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk, lalu melewati pria baru ubahnya tersebut yang sempat menepuk punggungnya. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di teras depan rumah sambil menyesap tembakau lintingan seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut duduk dan bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama,
Bapak kemudian baru mematikan tembakaunya yang ada di tangannya. Lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depan matanya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk. Sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana Rizky tidak melihat apapun kecuali jalan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Itu ibumu, Nak. Sudah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya. Lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana Rizky tidak melihat apapun kecuali jalan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Itu ibumu, Nak. Sudah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun yang sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang ngelantur, pikirnya waktu itu. Tapi bapak kemudian berdiri. "Kamu gak percaya kan sama bapak? Kalau tidak percaya, ayo ikut. Tak tunjukin kalau ibumu memang sedang ada di situ." Saat itu, Rizky belum curiga sedikit pun. Ia belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama. Kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa. Pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu bapak juga tidak berkata apa-apa, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok nggak sampai-sampai?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak tampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih jalan di depan belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya, beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky. "Kenapa, Nak? Kok berhenti? Itu loh, ibu ada di depan sedikit lagi. Katanya kamu kangen sama ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak jalan terus di jalan ini, dia akan mendapati sesuatu yang buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky kemudian melambai-lambai tangan ke arahnya. "Nak, kamu gak percaya ya sama bapak? Kesini, ayo ke tempat ibu sekarang." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." Rizky gak kangen toh karo bapak, gak gelem melu bapak, kata sosok itu sambil melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi, ada jalan menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan.
dimana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di atas nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon kamboja yang ada di kelilingnya. Kamu gak mau ikut karena bapak atau kamu sudah sadar kalau aku bukan bapak? Seketika itu wujud bapak berubah menjadi wujud pocong, tapi berwarna hitam, yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat ini. Ikut aku nak, bapak sama ibumu ada di depan sana. Kamu gak mau ikut denganku ke sana? Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong itu membelaui Rizky yang sedang membuang muka tidak berani melihat sosok mengerikan itu. Anak ganteng, anak pintar, anak pancer kliwon, aromamu begitu wangi. Darah yang masih terasa manis. Ikut. Rizky meraung berteriak dan seketika dia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Dan saat itulah Rizky melihat Simbah yang terhenyak di sampingnya. Para tetangga desa yang melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus mengerikan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sangat sulit dan tersengal-sengal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu, Simbah meminta maaf pada para tetangga yang hadir di rumah. Sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara, tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk ke kamar. Simbah kemudian menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan, ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan saat itu terjadi, mereka yang suka memanfaatkan keadaan bergerak masuk, tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur, tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersengal seperti orang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang, termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam, semakin mengkhawatirkan. Dari badan yang sebelumnya panas tinggi mendadak menjadi dingin. Napas Rizky juga tidak bisa beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau menazani anak ini. Simbah pun melakukannya, dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang, bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap. Detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12
05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malam itu dimakamkan saat itu juga. Tapi si Mbah masih belum rela. Beliau bilang, biar Rizky tetap di sini, setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakamannya bisa dilangsungkan. Si Mbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman si Mbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan, membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit, Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat, kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk si Mbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri. Rizky mati suri.